Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Untuk pembahasan soal nomor yang lain bisa dicek di playlist ya Dek ya, linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Kota A dan kota B pada peta jaraknya 6 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 120 km. Jika kota B dan kota C pada peta yang sama, nah ini penting ya, kata kuncinya petanya sama. Berjarak 4 cm, maka tentukan jarak sebenarnya kota B dan kota C. Nah, oke. Ketika petanya sama, maka dapat disimpulkan skala yang digunakan juga pasti sama. Ya, berarti bisa kita tulis S1 sama dengan S2. Jadi ceritanya S1 itu kalau acuannya jarak kota A ke kota B. Nah, kemudian kalau S2 berarti acuannya adalah jarak kota B ke kota C. Sekali lagi karena petanya sama maka skalanya pasti sama ya. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 3 kita bisa menggunakan bantuan segitiga skala seperti ini ya Dek ya. Ini untuk mengingat rumus. Jadi di kiri bawah ini skala, kemudian yang di atas ini adalah jarak pada peta, kemudian di kanan bawah ini adalah jarak sebenarnya. Sehingga kalau kita mau menghitung skala ya, rumus yang kita gunakan ya berarti jarak pada peta yang di atas per ya. Jadi kalau ketemu garis mendatar berarti dibaca per. Nah, jarak pada peta per jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Nah, ini sudah sering ya Dek ya kita bahas di video-video sebelumnya ya. Atau begini, kita review materinya sebentar ya. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik mau menghitung jarak pada peta. Nah, jarak pada peta berarti nanti rumusnya ya skala kali jarak sesungguhnya. Kalau mendatar ini kita kalikan. Jadi skala kali jarak sesungguhnya. Ini rumus yang kedua. Lalu rumus yang ketiga adalah ketika kalian mau menghitung jarak sesungguhnya. Ya Dek ya, jarak sesungguhnya ya berarti jarak pada peta yang di atas per skala. Nah, jadi ada 3 rumus dasar yang sering kita gunakan ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan skala pada peta ya. Oke, untuk soal nomor 3, rumus yang kita gunakan adalah yang ini. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Berarti untuk S1 ya Dek ya, maka rumusnya adalah jarak pada peta untuk kota A ke kota B per jarak sesungguhnya untuk kota A ke kota B. Lalu untuk S2 ini adalah jarak pada peta sekarang kota B ke kota C per jarak sesungguhnya untuk kota B ke kota C ya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya ya Dek ya. Jadi jarak pada peta kota A ke kota B ini kan 6 cm. Nah, kita masukkan sini ya, satuannya cm. Kita tulis apa adanya. Sementara jarak sesungguhnya kota A ke kota B ini 120 km. Ya, biarkan saja satuannya beda. Karena kita sekarang tidak sedang menghitung skala. Nah, kecuali kalau kita menghitung skala, maka satuannya ini harus kita buat sama. Jadi yang kilometer ini harus kita ubah menjadi sentimeter ya. Oke, sekarang jarak pada peta kota B ke kota C diketahui sama dengan 4 cm ya. Lalu yang ditanyakan adalah jarak sesungguhnya kota B ke kota C. Kita misalkan sama dengan X. Nah, sekarang sentimeternya ini bisa dicoret ya, yang atas kiri dan yang atas kanan ini sentimeternya bisa dicoret. Terus mana lagi yang bisa disederhanakan? Nah, ini 6 per 120 berarti atas dan bawah sama-sama dibagi 6 ya. 6 dibagi 6 habis, diganti angka 1. 120 dibagi 6 berarti 120-nya dicoret diganti 20 ya. Terus mana lagi? Nah, ini sudah paling sederhana ya Dek ya, berarti tinggal dikali silang. Nah, jadi nanti 1 kali X sama dengan 4 kali 20. Ini jawabannya. Ya, saya lanjutkan di atas ini ya. Jadi 1 kali X ya sama dengan X ya kan. Lalu 20 kali 4. Saya tulis dulu ya. 20 kali 4 sama dengan berapa? Ya sama dengan 80. 80 apa? 80 km. Ya kan? Karena sebenarnya kalau mau lengkap ya Dek ya, 20 di sini kan sebenarnya 20 km. Ya kan ini 20 km. Nah, dikalikan dengan 4 ya, 20 km kali 4 ya sama dengan 80 km ya. Sehingga
Kalau yang ditanyakan di soal adalah tentukan jarak sebenarnya kota B dan kota C, jawabannya adalah 80 kilometer. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3. Ya, jika ada hal-hal yang masih kalian bingungkan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.